Sering nggak sih kamu ngerasa frustrasi karena sebuah proyek yang kelihatannya bakal bagus, tiba-tiba di tengah jalan jadi berantakan, molor dan biayanya bengkak? Tenang aja, kamu nggak sendirian. Ini kejadian yang umum banget. Tapi sebenarnya apa sih akar masalahnya? Oke, coba kita bedah bareng-bareng ya. Kalau ada proyek yang gagal, biasanya langsung banyak tuh yang jadi kambing hitam. Tapi coba deh, pikirin sebentar. Apa sih yang biasanya pertama kali kita salahin? Ya kan? Biasanya yang disalahin tuh ya hal-hal kayak gini. Pemasangannya ngaco, vendornya lelet, materialnya telat datang. Ini semua memang bisa jadi masalah loh. Tapi ini tuh cuma gejalanya aja, bukan penyakit utamanya. Nah, ini dia kuncinya. Akar dari hampir semua kegagalan proyek itu bukan terjadi di lapangan, tapi justru di atas kertas, jauh sebelum ada satu baut pun yang dipasang. Kegagalan itu dimulai dari definisi proyek yang lemah dan nggak jelas. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Kegagalan itu sering banget dimulai dari niat baik yang kedengarannya keren di ruang rapat, tapi sama sekali nggak diterjemahin jadi rencana yang nyata. Contohnya kayak gimana ya? Kayak gini nih. Pernah dengar nggak kalimat kayak gini? Kedengarannya sih bagus ya, progresif gitu. Tapi buat seorang manajer proyek, kalimat ini adalah mimpi buruk. Ijo itu maksudnya apa? Anggarannya berapa? Targetnya apa? Nah, ini contoh sempurna dari tujuan yang super samar. Terus gimana dong caranya kita mengubah niat baik tadi jadi proyek yang sukses? Jawabannya dimulai dengan scope management atau manajemen lingkup. Anggap aja ini perisai kita buat ngelindungin proyek dari kekacauan. Coba deh, perhatiin frase kuncinya di sini. Dan hanya pekerjaan yang diperlukan. Dengar ya, bukan semua yang diinginkan, bukan semua ide brilian yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Inilah inti dari sebuah fokus. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada pekerjaan yang emang wajib dilakukan. Di sisi lain, ada lautan hal-hal yang diinginkan. Kemampuan kita buat narik garis tegas di antara keduanya, itu dia yang membedakan proyek sukses dari yang gagal. Oke, kita ambil contoh nyata aja ya. Proyek panel surya di atap kampus. Yang masuk dalam lingkup atau in-scope, itu ya hal-hal yang jelas dan terukur ini. Survei, desain, pengadaan barang, instalasi, sampai pelatihan. Inilah inti dari proyeknya. Jelas. Nah, yang nggak kalah penting nih, kita juga harus definisiin apa yang di luar lingkup atau out of scope. Apakah kita bakal perbaikin atap yang emang udah bocor? Enggak. Kita bakal pasang baterai? Enggak di proyek ini. Menjelaskan apa yang tidak kita kerjakan, itu sama pentingnya loh. Ini penting banget buat ngelola ekspektasi semua orang. Oke, kalau batasannya udah jelas, kita harus hati-hati sama satu musuh bebuyutan dalam proyek. Namanya scope creep. Ini adalah penambahan lingkup kerja sedikit demi sedikit yang nggak terkendali. Dan ini dia pemicunya. Frasa yang kedengarannya sepele banget. Sekalian pasang baterai ya, kan nanggung. Sekalian ganti kabel yang lama ya. Setiap kata sekalian itu adalah potensi scope creep yang bisa ngerusak jadwal, anggaran, bahkan semangat tim kamu. Dan dampaknya, wah kayak efek domino, biaya jadi bengkak, jadwal jadi molor, tim jadi capek dan frustrasi karena targetnya kok geser terus. Dan ujung-ujungnya, kualitas kerjaan bisa menurun. Semuanya berawal dari tambahan-tambahan kecil yang nggak kita kontrol. Oke, tadi kita udah punya perisai, yaitu scope, buat bertahan dari kekacauan. Sekarang kita butuh senjatanya buat eksekusi. Nah, disinilah Work Breakdown Structure atau WBS masuk. Gampangnya gini deh, WBS itu adalah seni memecah-mecah proyek raksasa jadi potongan-potongan kerja yang lebih kecil, lebih gampang diatur, dan lebih gampang diukur. Analogi ini keren banget sih. Kamu kan nggak bisa bilang ke tim, ayo bangun rumah, titik. Nggak bisa, kamu harus bangun pondasinya dulu, terus strukturnya, atapnya, dan seterusnya. WBS inilah yang ngasih kita daftar kerjaan yang sistematis dan logis. Yuk kita balik lagi ke contoh proyek panel surya tadi. Lihat deh gimana WBS bekerja di sini. Fase gede kayak pengadaan itu dipecah jadi pengadaan panel, inverter, struktur, dan kabel. Terus dipecah lagi jadi paket kerja yang lebih spesifik, misalnya pesan panel. Nah ini kan tugas yang jelas banget, bisa dikasih ke satu orang dengan deadline yang jelas juga. Jadi pada akhirnya semua ini tuh bukan cuma soal tools kayak scope dan WBS. Ini soal mindset, soal pola pikir seorang profesional, yaitu pergeseran dari cuma sekedar sibuk menjadi benar-benar produktif. Ini dia nih, intinya yang perlu kita ingat.
Di dunia kerja, banyak kan yang kelihatan sibuk banget, meeting nonstop dari pagi sampai malam. Tapi ingat, perusahaan itu nggak bayar kita buat sibuk. Mereka bayar kita untuk hasil yang nyata. Dan disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Tanpa kejelasan, semuanya jadi abu-abu. Tapi dengan kejelasan dari skop dan WBS, kita bisa punya kendali, kita bisa punya akurasi, dan kita bisa ngambil keputusan jauh lebih cepat. Jadi, pas kamu mau mulai proyek baru nanti, entah itu di kantor atau bahkan proyek pribadi, coba tanyain ke diri sendiri, proyek ini fondasinya rencana yang jelas dan kokoh, atau cuma sekedar harapan yang nggak berbentuk? Jawabannya bakal nentuin segalanya.